akan bertemu dengan saya, Reni. Sebelumnya yang namanya belum sesuai mungkin bisa diganti dulu, di-rename dulu, disesuaikan namanya sesuai ketentuan. Nah, di penalaran matematika ini sesuai namanya ya, pelajarannya matematika, tapi isi soalnya itu lebih ke penalaran. Jadi bentuknya pun nanti kebanyakan soal yang ada teksnya, soal cerita kalau biasa disebut anak-anak itu soal cerita. Akan lebih banyak soal ceritanya yang mungkin akan diselesaikan dengan penalaran. Nah, karena pertemuan kita itu terlalu singkat, kalau untuk membahas materi yang akan kemungkinan akan keluar di soal SNPDB itu kan semua materi SMP dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, kalau kita fokusnya ke materi kan tidak akan cukup waktunya. Jadi nanti kita akan bahas soal, tapi per soal nanti ketika ada materi yang perlu saya jelaskan, langsung saya sisipkan di dalamnya. Jadi biar target soalnya itu dapat, artinya kalian punya gambaran soalnya itu kira-kira seperti apa. Target soalnya dapat, target materi juga bisa kita ulas sedikit-sedikit. Oke ya. Ya, saya mulai, saya share screen dulu. Iya, cepetan. eh Cek dulu apakah ini soalnya sudah terlihat di layar kalian. Sudah. Sudah, Kak. Sudah. 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 Ya, sebelum kita bahas, sudah siap buku sama alat tulisnya? Sudah. Oke, Sudah. jadi nanti tidak semua soal harus menunggu saya ya. Jadi nanti silakan soal yang mudah bisa dicoba dulu. Nah, kalau kalian mencoba ketemu jawabannya berarti kan tidak perlu saya bahas lebih detail ya. Saya anggap berarti materi ini sebagian besar menguasai. Kita mulai dari nomor satu. Oke, nah ini dicoba dulu. Barangkali langsung ketemu jawabannya. Ini termasuk tergolong soal yang mudah. Ali dan Hasan masing-masing membuat tumpukan kotak hijau dan putih. Kedua tumpukan memiliki tinggi sama. 3/8 bagian dari tumpukan Ali menggunakan kotak hijau. Sedangkan 5/8 bagian tumpukan Hasan menggunakan kotak hijau. Ali menggunakan 9 kotak hijau. Pertanyaannya, berapa banyak kotak hijau yang dipakai oleh Hasan? Coba dicoba dulu barangkali bisa menemukan jawabannya. Yang sudah ketemu jawabannya mungkin bisa open mic. 15. 15. Oh, oke. Yang jawab 15 tadi, yang buka mic pertama siapa? Bisa disampaikan kamu menggunakan cara apa? Tadi suara cowok tadi.
Siapa tadi? Ah, Oke, Fazil. pakai perbandingan. Pakai perbandingan. Oke, boleh. Jadi ini bisa pakai perbandingan atau misal kamu cari total tumpukannya itu bisa juga. Nah, di sini kan ada Ali dan Hasan. Ali itu 3/8 bagiannya menggunakan kotak hijau, padahal yang dipakai itu kotak hijau dan putih. Nah, berarti total tumpukannya kan kita nggak tahu. 3/8 dikali Y, itu total tumpukan ya. Kita misalkan X itu sebagai total tumpukannya. Atau tinggi tumpukan juga boleh. Nah, hasilnya untuk Ali ya, Ali di sini 9 kotak hijau. Nah, berarti X-nya berapa? X-nya adalah 9 dikali kebalikan dari 3/8. 8/3. 8/3. Nah, ini dapat 24. Nah, ini bisa untuk mencari banyak kotak hijau yang digunakan Hasan. Hasan itu 5/8 dikali 24 dapat 15. Atau boleh juga pakai perbandingan. Nah, sekarang kita mengulas sedikit materi perbandingan. Perbandingan itu kan ada dua macam ya. Perbandingan apa? Senilai sama perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau soal nomor satu ini berarti perbandingannya masuk perbandingan yang apa? Perbandingan yang senilai. Kenapa senilai? Karena semakin banyak bagiannya, berarti semakin banyak juga kotak hijau yang dibutuhkan. Ini sama kayak kasus misal bensin dan jarak tempuh. Semakin banyak bensinnya, berarti jaraknya semakin panjang. Nah, kalau contoh yang berbalik nilai, nah, contohnya kecepatan sama waktu tempuhnya. Semakin cepat, semakin besar kecepatannya, maka waktu tempuhnya itu justru semakin sedikit. Jadi ada kebalikan antara dua hal yang dibandingkan. Nah, karena ini masuknya senilai, jadi ada tumpukan Ali dan ada tumpukan Hasan. Tumpukan Ali pakai 3/8 bagian, tumpukan Hasan pakai 5/8. 3/8 bagian itu 9. Nah, untuk Hasan berapa? Kita tanya sebagai otot, kita pakai variabel yang lain, Y bisa. Karena senilai, kalau bagian kiri kita bandingkan atas banding bawah, maka bagian kanan juga harus atas banding. Bandingkan 3/8 dibandingkan dengan 5/8, maka hasilnya harus sama dengan perbandingan 9 dengan Y. Sama-sama ada per 8-nya bisa kita coret. Kalau dikali silang, 3Y sama dengan 9 kali 5, 45, maka Y-nya sama dengan 5. Soal nomor satu, saya yakin sebagian besar bisa. Nomor 2, dalam suatu transaksi, persentase keuntungan adalah 80% dari modal. Jika modal lebih lanjut meningkat sebesar 20%, tetapi harga jual sama, besarnya penurunan dalam persentase laba sebesar berapa? Jadi kalau kita pakai sebuah modal tertentu, untungnya 80%. Tapi ketika modalnya itu meningkat 20% dari semula, tapi harga jualnya tidak ditingkatkan, nah ada penurunan persentase laba. Penurunannya sebesar berapa? Jadi,
Persen untung itu rumusnya apa persen untung? Ini materinya kalau di MTS itu apa namanya aritmatika sosial ya. Persen untung itu gimana? Kalau ada modal sama harga jual, persen untungnya berarti harga jualnya dikurangi dengan modalnya, dibagi dengan modal, dikalikan dengan 100. Ini rumus yang dipakai nih. Rumusnya cuma satu yang kita pakai ini. Nah, di di kalimat pertama kita ubah ke dalam kalimat matematika. Di situ dikatakan bahwa untungnya adalah 80%. Nah, kita tulis di sini. Untungnya sudah dapat 80%. Harga jualnya sudah ada belum? Belum ada. Kita tulis saja harga jual, kita nggak tahu berapa. Modalnya tahu nggak? Nggak tahu juga. Kita tetap tulis M bagi M dikali 100. Ada persen, kita coret. Nah, karena ini perkalian, kalau 100 mau dipindah ke ruas kiri, berarti kita bagi 80 per 100 sama dengan HJ NM dibagi. Kita sederhanakan dibagi 20 yang ruas kiri, berarti dapatnya 4 per 5 sama dengan HJ NM dibagi M. Nah, jadi dari kalimat yang pertama, kita dapat perbandingan 4:5 itu sama dengan HJ min M dibagi M. HJ itu harga jual, M itu modal. Nah, sekarang kalau kita kali silang, kalau kita kali silang, 4 kali M, 4M sama dengan 5 kali HJ, 5HJ, min 5 kali M, 5M. Nah, sama-sama ada variabel M, kita jadikan satu di ruas kiri, berarti kedua ruas kita tambah 5, 4M tambah 5M sama dengan 5 Hj. Nah, di sini dapat 9M sama dengan 5 Hj. Ini dapat sebuah persamaan. Nah, atau boleh kita tulis ini, Hj itu sama dengan 9/5 dari modalnya. Jadi dibagi 5 kedua ruas. Ruas kiri kalau dibagi 5 kan 9/5M. Ruas kanan kalau dibagi 5, 5-nya kan habis. 5 bagi 5 habis, dapat HJ. Jadi ternyata biar untung 80% itu, harga jualnya itu harus 9/5 dari modalnya. Berapapun itu modalnya, harus 9/5. Nah, ini kita baru menuliskan persamaan yang ada di kalimat pertama. Nah, sekarang saya turunkan dulu, bentar. Di kalimat berikutnya, di situ diberikan keterangan gini. Jika modal lebih lanjut meningkat sebesar 20%, tapi harga jualnya tetap sama. Berapa penurunannya? Kalau mau cari penurunan berarti kamu harus cari dulu berapa persen untungnya setelah modal meningkat 20%, tapi harga jualnya sama. Kalau meningkat 20%, meningkat 20% itu kan berarti modalnya menjadi
120%. Jadi modal yang kedua itu menjadi 120% dari modal awalnya. Nah, 120% itu kan 120 per 100. Kalau kita sederhanakan dibagi dua berarti 6/5 dari modal awal. Harga jualnya gimana? Harga jualnya itu tetap. Berarti HJ-nya tetap HJ. Nah, sekarang kita cari persen untungnya. Berapa sih persen untungnya kalau modalnya ini menjadi 6/5 dari M? HJ-nya tetap, berarti kita tulis HJ-nya tetap, dikurangi. M-nya menjadi 6/5 dari M, dibagi 6/5 dari M dikali 100. Nah, dari sini kita belum bisa menyelesaikan. Kenapa kok belum bisa diselesaikan? Karena ini ada dua variabel. Ada variabel M sama ada variabel HJ. Biar bisa diselesaikan, maka HJ-nya kita substitusi pakai ini. Kita masukkan ke sini. Nah, HJ-nya diganti dengan 9/5 M dikurangi 6/5 M dibagi 6/5 M dikali 100%. 9/5 dikurangi 6/5. Karena sudah sama penyebutnya kan berarti dapat 3/5 M dibagi 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 yang bawah 6/5 M dikali 100%. Ada M di atas, ada M di bawah, boleh kita coret. Ini sama-sama per 5, bawah juga sama-sama per 5, boleh kita coret. Nah, jadi sisanya itu 3/6 kali 100%. 3/6 juga bisa disederhanakan bagi 3, atas dapat 1, bawah 2. 100 dibagi 2 juga bisa, berarti hasil akhirnya 50. Nah, jadi ketika modalnya itu ditambah dari modal menjadi 6/5 kali modal awalnya dengan harga jual yang tetap, maka untungnya itu menjadi 50%. Padahal di awal tadi untungnya adalah 80%. Berarti kalau ditanya berapa penurunan dalam persentase laba, maka penurunannya ya tinggal kita kurangi. Mana ini kita nulisnya di sini aja ya. 80% dikurangi dengan 50%. Jadi ternyata penurunannya sebesar 30. Ada pertanyaan yang nomor 2? Sambil dicatat mandiri ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya sudah pindah ke bawah. Rasio jari-jari lingkaran terkecil sampai terbesar adalah 1/2 banding 3 banding 4. Poin yang terdapat jika anak panah menancap daerah A, B, C, D berturut-turut adalah 9, 8, 7, dan 6. Artinya kalau menancap di daerah A ini yang paling dekat pusatnya ya. Ini poinnya paling besar. Kalau menancap di daerah A, poinnya 9. Menancap di daerah B, poinnya 8. Di daerah C, 7. Di daerah D, 6. Bidikan pemanah selalu tepat
mengenai papan tersebut. Pemanah yang mendapat poin besar adalah pemenangnya. Yang lebih besar poinnya adalah pemenangnya. Sedangkan permainan akan berakhir seri jika anak panah kedua pemanah menancap di daerah yang sama. Jadi kalau ada dua pemain, kalau poinnya lebih besar ya pasti jadi pemenangnya. Tapi kalau menancap di daerah yang sama, berarti poinnya sama, maka permainannya berakhir seri. Jika pemanah pertama mendapat giliran pertama dan berhasil mendapat poin 7, maka peluang permainan seri adalah berapa? Jadi berapa peluangnya agar permainannya seri? Nah, kata kuncinya tadi kalau seri, berarti kan poinnya harus sama. Poinnya harus sama, berarti harus menancap di daerah yang sama. Sedangkan poin 7 di sini berarti menancap di daerah C. Pertanyaannya itu berarti gini, berapa peluang menancap di daerah C? Agar seri tadi. Berapa peluang menancap di daerah C? Gimana ini kira-kira ada yang punya ide? Menghitung dari lingkaran tengah dan luarnya. Fazil, gimana maksudnya menghitung dari lingkaran tengah dan luarnya? Apanya ini yang dihitung berarti? Apa caranya tapi pernah dibahas. Oke. Jadi nanti yang dihitung karena daerah ya, berarti kita menghitungnya luasnya. Jujur itu baik, betul. Jujur itu baik. Nah, kita tulis dulu perbandingan jari-jarinya. Ini kita anggap saja lingkaran A, lingkaran B, lingkaran C, lingkaran D dengan perbandingan jari-jarinya RA banding RB banding RC banding RD itu perbandingannya 1 banding 2 banding 3 banding 4. Nah, kalau ada dua lingkaran, kita misalkan lingkaran A sama lingkaran B deh. Kalau mau kita bandingkan lingkaran A dengan lingkaran B, luasnya yang kita bandingkan, rumus luas lingkaran A kan berarti pi kali jari-jari A dikuadratkan. Luas daerah B berarti pi kali jari-jari B dikuadratkan. Nah, ini kan pi-nya boleh dicoret karena nilai pi-nya kan sama. Nah, ternyata luas A banding luas B itu sama dengan RA kuadrat dibagi RB kuadrat atau bisa kita sederhanakan begini. RA banding RB dikuadratin. Nah, nanti mau bandingin luas A dengan luas C sama. Berarti perbandingan jari-jari A dengan jari-jari C dikuadratin. Luas lingkaran B banding luas lingkaran C, nah itu juga sama juga. Berarti jari-jari B dibagi jari-jari C dikuadratin. Artinya apa? Perbandingan luas. Jadi di sini dapat disimpulkan perbandingan luas itu sama dengan kuadrat
dari perbandingan jari-jari. Jadi kalau jari-jarinya itu perbandingannya 1 banding 2 banding 3 banding 4, maka kalau kita bandingkan luasnya masing-masing, luas A dibanding luas B, dibanding luas lingkaran, ini luas lingkaran dulu ya. Luas lingkaran A, luas lingkaran B, luas lingkaran C, banding luas lingkaran D. Itu berarti kita kuadratin saja. 1 banding 4 banding 9 banding 16. Nah, di sini perbandingan luasnya dapat. Nah, sekarang kita mau cari. Kalau luas A, luas lingkaran yang paling ini, luas yang saya arsir ini ya, yang di sini, itu kan berarti semua luas lingkaran A. Berarti kita anggap aja kan pi R kuadrat. Perbandingannya 1 dikuadratin 1, pi berarti pi. Atau kita tulis saja luas daerah A itu sama dengan luas lingkaran A. Jadi kita pakai perbandingan 1. Sedangkan luas daerah B, kalau mencari luas daerah B itu kan berarti luas lingkarannya B, aduh, 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 aduh. Luas lingkarannya B, dihapus aja lah. Bengkok, bengkok. Luas lingkaran B-nya dikurangi apa? Dikurangi luas lingkaran A. Nah, luas daerah B itu luas lingkaran B dikurangi luas lingkaran A. Nah, kita lihat perbandingannya saja. Perbandingannya lingkaran B itu 4, lingkaran A 1. Jadi dapat 3. Terus, luas lingkaran C gimana? Luas lingkaran C sama, berarti luas lingkaran. Luas daerah C. Luas daerah C berarti luas lingkaran C dikurangi luas lingkaran B. Luas daerah C itu luas lingkaran C dikurangi luas lingkaran B. Luas lingkaran C-nya itu 9 dikurangi 4 dapat 5. Yang terakhir, luas daerah D-nya, aduh kursornya hilang. Luas daerah D, nah berarti luas lingkaran D dikurangi luas lingkaran C. Luas lingkaran D itu 16 dikurangi 9 dapat 7. Nah, luas masing-masing daerahnya tahu. Nah, pertanyaannya berapa peluang luas daerah C yang kena? Peluang tertancap daerah C berarti ya luas daerah C dibagi NA per NS. NA-nya yang ditanyakan daerah C. NS-nya apa? NS-nya ya luas seluruh daerah. Dibagi dengan luas seluruh daerah. Luas daerah C tadi sudah kita hitung 5 per luas seluruh daerah berarti kita jumlahkan tadi. Luas daerah satu itu tadi daerah A itu 1, daerah B itu 3, daerah C itu 5, daerah D itu 7. Berarti 5 per 16. Nah, jadi peluangnya agar menancap di daerah C adalah 5 per 16. Jawabannya yang C. Lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak? Atau nanti kalau misal ada pertanyaan, langsung di open mic saja ya. Nomor empat nih kayaknya bisa deh. Ini tergolong soal yang mudah juga nomor 4. Pada segitiga ABC, besar sudut B 3 kali sudut C.
Dan besar sudut A rata-rata dari besar sudut B dan C. Maka besar sudut B adalah berapa derajat? Ditulis dulu boleh nih yang diketahui. Besar sudut B itu sama dengan 3 kali sudut C. Besar sudut A itu sama dengan rata-rata dari B dan C. Kalau rata-rata dari dua sudut itu berarti gimana? Rata-rata dari dua sudut berarti jumlah sudutnya, sudut B tambah sudut C dibagi dengan 2. Atau ini kalau bisa kita kali, duanya ini kita kali 2 kali sudut A sama dengan sudut B ditambah sudut C. Di yang pertama dapat B itu sama dengan 3 kali sudut C. Berapa kira-kira sudut B-nya? Oh, ada yang sudah mengetik ini bersiapa ini? Ah, 30. Aduh, ini dicoret-coret. Tolong jangan dicoret-coret. A itu berapa? 30 derajat. Sudut yang 30 derajat yang sudut apa itu? Sudut B-nya. Kalau sudut B-nya salah. Prabu mau jawab Prabu. B 30, A 90, C 60. Yakin? Oke, kita cek ya. Sudut di segitiga itu kalau dijumlahkan itu berapa? 180 derajat. Berarti kan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu 180 derajat. Oke. Nah, di sini B itu kita biar bisa mencari salah satu variabelnya, berarti harus dijadikan ke variabel yang sama. Nah, di sini 2A itu sama dengan B plus C. Kalau kita masukkan B-nya di substitusi ke sini, berarti 2A itu kan sama dengan B-nya diganti dengan 3C ditambah C. 2A itu sama dengan 4C. Berarti A-nya itu dibagi 2, 2C. Nah, kita ganti semua variabelnya jadi C coba. A kita ganti dengan 2C, ditambah B kita ganti dengan 3C, C kita ganti tetap C. 2C ditambah 3C ditambah C, 6C
sama dengan 180 derajat. Nah, dari sini C-nya berapa? C-nya berarti 30 derajat. Jadi yang 30 derajat itu adalah C-nya. Nah, B-nya berapa? Nah, B-nya di sini dikatakan B itu 3 kali C, berarti 3 kali 30 derajat. 90 derajat. Jadi yang benar yang B-nya yang 90 derajat. Oke. Bisa ya, nomor 4 ya. Saya rasa tidak ada materi yang perlu dijelaskan, karena kalau materinya cuma satu, bahwa sudut di segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar tersebut di atas. Daerah satu dan daerah 2 berturut-turut ditanami jagung dan singkong. Sisanya ditanami kacang. Sisanya itu berarti daerah yang nggak ada nomornya ini. Berarti di sini ditanam kacang, ini juga ditanam kacang. Oke. Daerah satu dan 2 masing-masing berbentuk persegi. Dengan luas daerah 2, kita tulis yang diketahui, luas 2 itu sama dengan 16 kali luas satu. Luas daerah 2 itu 16 kali luas daerah satu. Kemudian diketahui, aduh Givari, jangan dicoret-coret ya. Luas daerah yang ditanami kacang, berarti dua daerah sini, yang atas sama samping kiri, itu total luasnya 288 meter persegi. Pertanyaannya, maka keliling kebun Pak Mahdi berapa? Ayo, yang mau dicoba dulu, kira-kira berapa? Kasih 5 menit, oke. Silakan dicoba dulu.
Ada yang sudah ketemu? Sudah 4 menit ini. Ini hampir sama idenya dengan yang perbandingan luas lingkaran tadi. Yang nomor berapa tadi? Yang daerah-daerah panah tadi. Kalau diketahui perbandingan luasnya, kamu nanti bisa tahu berapa perbandingan sisinya. Oke, dilanjut dulu sambil saya kasih sedikit arahan. Kalau luas 2 itu 16 kali luas satu, berarti perbandingan luas 2 dibanding dengan luas satu itu kan 16 banding satu. Nah, sedangkan luas ini bentuknya persegi. Luas persegi itu kan berarti sisi kuadrat. Nah, ini sisi kedua dikuadratin per sisi satu dikuadratin. Itu hasilnya 16 per satu. Nah, karena ini sama-sama ada pangkat duanya, boleh kita tulis begini. Sisi 2 banding sisi satu kalau dikuadratin itu 16 banding 1. Nah, biar sama-sama ada pangkat duanya, ruas kanannya kita bentuk biar ada pangkat duanya. Oke, ini dikuadratin sama dengan 16 banding satu itu berapa kuadrat? 4 banding satu kuadrat. Nah, karena sudah sama-sama pangkat 2, berarti bisa kita simpulkan bahwa sisi persegi yang kedua dibandingkan sisi persegi yang pertama, perbandingan panjang sisinya itu 4 banding satu. Nah, sisinya kan kita belum tahu. Karena belum tahu, kita misalkan saja. Karena ini persegi, kalau misalkan sisi persegi yang satu itu X, berarti atas X, kiri X, maka sisi persegi yang kedua, karena di sini itu 4 kalinya, maka di sini panjangnya 4X. Berarti lebarnya juga 4X. Ini X, ini X, ini 4X, ini 4X. Nah, ini dapat begini dulu nih. Terus baru kita ke kalimat berikutnya. Jika luas daerah yang ditanami kacang 288, oh udah ada yang jawab ini siapa ini? Iya betul, keliling 20X. Nah, kita kan harus mencari X-nya dulu berapa. Dari mana bisa kita cari X-nya? Dari kalimat ini. Luas daerah yang ditanami kacang itu 288. Nah, yang ditanami kacang ini kan bentuknya persegi panjang. Berarti luas yang ditanami kacang itu sama dengan 2 kali luas persegi panjang. Persegi panjang yang panjangnya berapa? Yang panjangnya 4X, lebarnya X. Nanti kita tahu. Luas kacangnya kita tulis 288 sama dengan 2 kali panjangnya tadi 4X, lebarnya itu X. Berarti 288 sama dengan 8X pangkat 2. Kita bagi dengan 8, 288 dibagi 8 sama dengan X kuadrat. 288 bagi oh ini kurang turun. Sebentar. Oke. 288 dibagi 8 berapa? 36. 36 sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya berapa? X-nya sebenarnya bisa plus, bisa min 6. Cuma kalau panjang itu kita pilih yang positif. Nah, kita dapat X-nya ternyata 6.
Pertanyaannya, berapa keliling kebunnya? Kita lihat gambarnya lagi. Ini gambarnya merupakan gambar persegi, ya. Gambar persegi di mana berarti panjang sisinya berapa? Panjang sisinya ini kan atas 4x. Nah, ke sini X berarti totalnya dari pojok sini sampai pojok sini kan panjangnya 5x. Ini ke bawah juga sama, 5x. Nah, jadi keliling kebun itu sama dengan keliling persegi. Keliling kebun sama dengan keliling persegi, berarti 4 kali sisinya. 4 kali sisinya tadi 5 kali X. Nah, tinggal kita masukkan aja 4 kali 5 kali X-nya kita ganti dengan 6. 4 kali 5 itu 20, 20 kali 6, 120. Nah, ternyata keliling kebunnya adalah 120. Dia ada yang jawab ya. Panjang sisi 30 keliling 120 ya, betul. Siapa ini yang jawab? Fazil, oke. Sisa berapa? Sisa 1 menit ya? 1 menit tidak mungkin menyelesaikan soal, atau coba kita cari soal yang kira-kira bisa diselesaikan cepat. 6, 7 harus pakai diagram Venn. 8 juga tidak mungkin 1 menit. Kita ke nomor 9 saja. Memang tidak 1 menit, tapi ini kemungkinan tidak terlalu panjang. Langsung saya jelaskan saja ya. Nomor 9. Tiga buah segitiga memiliki tinggi yang seragam dengan perbandingan luas 5 banding 7 banding 11. Jadi luas 1 banding luas 2 banding luas 3, ada 3 segitiga itu 5 banding 7 banding 11. Kemudian pertanyaannya, oh di sini dia memiliki tinggi yang seragam. Tinggi yang seragam itu tingginya untuk ketiga segitiga itu sama. Jika alas yang pertama dikalikan dengan alas yang kedua, hasilnya 315, maka panjang alas dari segitiga ketiga itu berapa? Kita masukkan dulu rumusnya. Rumus dari apa ini luas ya? Luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Karena alasnya berbeda-beda, berarti segitiga pertama alas 1. Karena tingginya sama, T-nya tidak usah kita misalkan sebagai T1, T2, T3, langsung saja sebagai T. Setengah A1 kali T banding setengah A2 kali T banding setengah A3 kali T itu perbandingannya 5 banding 7 banding 11. Nah, di semuanya ada setengah, ada T, bisa kita coret. Nah, jadi di sini perbandingan alasnya untuk tinggi yang sama itu sama dengan perbandingan luasnya. 5 banding 7 banding 11. Ini hanya perbandingannya, tapi alas yang sebenarnya adalah bisa saja 5, 7, 11 atau kelipatannya. Jadi bisa kita misalkan A1-nya sebagai 5x, A2-nya sebagai 7x, A3-nya sebagai 11x. X ini harus sama, artinya ketika A1 itu pengalinya 2, berarti A2, A3 juga harus dikali 2, biar nanti perbandingannya tetap di angka 5 banding 7 banding 11. Nah, terus kita masukkan ke pernyataan kalimat yang kedua, A1 dikali A2, kita masukkan, A1-nya 5x, A2-nya 7x, hasilnya 315. 35x kuadrat sama dengan 315, maka x kuadratnya 315 dibagi 35. Berapa? 9. Kalau x kuadratnya 9, maka x-nya 3. Nah, baru kita masukkan ke yang dimisalkan tadi.
A1 berarti 5 kali 3, 15. A2 7 kali 3, 21. A3 11 kali 3, 33. Ini kan kalau dibandingkan tetap di angka 5 banding 7 banding 11. Jadi pertanyaannya, panjang alas dari segitiga yang ketiga berapa? Segitiga yang ketiga alasnya adalah 33. Jadi jawabannya yang A. Ada yang sudah menjawab? Givari. Wah, gercep. Oke, untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai di sini ya, karena mengingat waktunya sudah jam 8 lebih, biar bisa bergantian untuk mata pelajaran selanjutnya. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Reni, luar biasa pada sesi materi hari ini. Alhamdulillah sudah berakhir sesi pertama. Kita lanjut di sesi kedua. Kak Eri sudah ada di ruang Zoom? Siap, siap. Oke, kami persilakan Kak Eri untuk sesi kedua kaitannya dengan literasi bahasa Indonesia.